shut it down. Semuanya, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini kami melakukan kegiatan bersama siswa-siswi kelas 5 SD 024 Coblong tentang memilah sampah yang baik dan cara mendaur ulang sampah menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL dengan metode GATE. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita tonton video pembelajaran berikut ini. Model pembelajaran problem-based learning atau PBL merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajaran. Menurut Dutch dalam Surhaira 2013, PBL adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah dalam kehidupan. Pengertian dari metode PBL merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan prinsip bermain sambil belajar. PBL diterapkan dengan menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran dan bagaimana anak memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh guru dan diberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan. PBL adalah suatu pendekatan yang berdasarkan prinsip konstruktif, problem solving, inquiry research, dan integrated studies. Dalam PBL, anak dapat mengembangkan dengan suatu proyek individu ataupun kelompok untuk menghasilkan produk. Manfaat dari penerapan pembelajaran berbasis masalah atau PBL akan mendapat memunculkan siswa atau siswi berpikir tingkat tinggi, yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill, dan STEAM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, anak dapat lebih mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan daya nalar dan kreativitasnya. Tujuan PBL yang pertama adalah mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Siswa diajarkan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan, dan mencari solusi yang efektif. Yang kedua, ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis, di mana siswa didorong untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka peroleh selama proyek berlangsung. Yang ketiga, mengasah keterampilan kolaboratif. Siswa belajar bekerja sama dengan tim, berbagi tanggung jawab, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ada mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Siswa diberi kesempatan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri yang meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian para siswa dan siswi. Kelima, meningkatkan keterampilan komunikasi. Siswa belajar menyampaikan ide dan hasil proyek mereka melalui presentasi dan laporan baik secara lisan maupun tertulis. Pada tahap awal pengenalan, kami memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswi tentang apa itu sampah dan kenapa banyak sampah, untuk menjadi bayangan awal dan berpikir kritis tentang pembelajaran ini. Setelah itu, kami memaparkan materi mengenai pembahasan apa itu sampah, jenis-jenis sampah, bagaimana memilah sampah, dan dampak membuang sampah sembarangan. Selain itu, selama memaparkan materi, di tengah-tengah pembahasan, terdapat interaksi antara pemateri dan siswa-siswi kelas 5 untuk melakukan tanya jawab. Penerapan pembelajaran berbasis masalah ini diterapkan pada siswa-siswi kelas 5 SD 024 Coblong, yang dimana mereka diberi pembelajaran mengenai bagaimana memilah sampah yang baik. Diharapkan pada pembelajaran ini, anak dapat mengenal permasalahan nyata
yang ada di sekitar lingkungannya, terutama pada pengolahan sampah. PBL memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berbasis proyek. Siswa belajar melalui penyelesaian proyek yang mendalam dan bermakna. Yang kedua adalah inquiry based. Siswa mengajukan pertanyaan, melakukan riset, dan mencari jawaban melalui penyelidikan. Yang ketiga, kolaboratif. Siswa bekerja sama dalam kelompok, berbagi tanggung jawab, dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah authentic assessment. Penilaian berdasarkan hasil proyek, termasuk presentasi, produk, dan refleksi. Selain menggunakan model PBL, kami juga menggunakan metode game untuk mendukung pembelajaran. Metode permainan adalah suatu cara penyajian materi pembelajaran melalui berbagai macam bentuk aktivitas permainan untuk menciptakan suasana menyenangkan, serius tetapi santai sehingga siswa akan belajar dengan gembira. Tujuan utama metode pembelajaran permainan adalah untuk membangun kesenangan serta keterkaitan proses pembelajaran. Metode ini akan mengurangi sifat kelas yang monoton atau membosankan, sehingga suasana kelas yang terbangun akan lebih menyenangkan. Model permainan yang dilakukan dengan siswa-siswi SD 024 Coblo untuk memaksimalkan keikutsertaan siswa-siswi dengan upaya agar metode yang diterapkan bisa membangun suasana yang menyenangkan ketika melakukan pembelajaran. Jenis permainan yang dilakukan antara lain yang pertama adalah tebak kategori warna tempat sampah. Dalam permainan ini, kegiatan yang dilakukan siswa-siswi diberikan pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan. Lalu kami memberikan pertanyaan tentang dari 3 warna tempat sampah, mana yang termasuk sampah organik, anorganik, dan residu. Setelah itu, mereka harus memberikan contoh setiap kategorinya. Siswa ataupun siswi yang mengangkat tangan tercepat dan benar untuk menjawab pertanyaan akan diberikan sebuah hadiah. Yang kedua adalah permainan memilah sampah dengan tepat. Dalam kegiatan ini terdapat permainan kelompok. Dalam permainan ini dibuat 3 kelompok yang berisikan 3 siswa ataupun siswi untuk melakukan diskusi. Setiap kelompok diberikan contoh gambar-gambar sampah campuran dan mereka harus memilih sampah sesuai kategorinya. Jika mereka memasukkan sampah dengan tepat sesuai kategorinya dan benar, maka kelompok itu pemenangnya. Setelah memenangkan permainan tersebut, kelompok yang jawabannya paling banyak dan benar semua akan mendapatkan hadiah. Pembelajaran dengan metode game ini diharapkan bisa memberikan interaksi dan partisipasi siswa agar lebih aktif, sehingga dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, seperti sesuai dengan model PBL yaitu berbasis proyek atau produk, siswa dan siswi diminta untuk membuat sebuah karya dari bahan-bahan bekas. Penerapan selanjutnya berfokus pada pengembangan keterampilan dengan melibatkan siswa dan siswi dengan membuat sebuah karya menggunakan sampah daur ulang. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mengkreasikan kembali sampah botol bekas tersebut menjadi sebuah karya vas bunga. Setiap kelompok memiliki kakak pendamping untuk melakukan kegiatan instruksional, membuat berbagai bentuk bunga dan cara membuat vas bunga dari botol bekas. Setelah mereka berhasil membuat suatu produk atau proyek, mereka mempresentasikan kepada teman-teman dan guru menjelaskan mengapa mereka membuat produk tersebut. Di akhir, kami melakukan penilaian bersama teman-teman mahasiswa Unikom, guru-guru, dan juga menggunakan vote para siswa dan siswi untuk menentukan siapa yang menjadi juara 1, 2, 3, dan 4. Diharapkan dengan penerapan ini, siswa dapat mencari solusi dari masalah yang ada dan menjadi sebuah penyelesaian, seperti mendaur ulang sampah botol plastik menjadi sebuah karya. Menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode game dalam pembelajaran pengolahan sampah menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan efektif. Siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan untuk mengolah sampah secara efektif, tetapi juga mengembangkan sikap positif terhadap lingkungan dan keterampilan penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Metode ini membuktikan bahwa pembelajaran dapat menjadi menarik, relevan, dan bermakna, mempersiapkan siswa untuk menjadi agen perubahan yang proaktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kan aku sinar